Shalom Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan. Shalom. Seberapa kita yang sudah hadir di pagi hari ini, kita percaya bersama Tuhan kita lalui segalanya. Amin. Bersama Tuhan ada sukacita, bersama Tuhan ada kekuatan yang baru. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu kami hidup oleh karena anugerah. Kami hidup oleh karena kasih-Mu yang setia menopang setiap kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Ambil alih tubuh jiwa roh kami, Bapa. Jamah setiap hati kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, untuk kami mampu mengangkat pujian penyembahan kami, sembah kami kepada-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari kita semua lagi berdiri di hadapan Tuhan. Glory Yesus. Satu
kami masih hidup. Kami mau menghargai kesempatan yang Kau masih berikan bagi setiap kami. Lord Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Kami serahkan ibadah di dalam tangan kuasa. Roh Kudus, ambil alih. Ambil alih Roh Kudus. Kami
maka kita akan beroleh kekuatan. Bapak Ibu mau bersukacita karena Tuhan? Jangan lelah dalam kita mengiringi Tuhan, karena Tuhan selalu menyediakan kekuatan. Jangan cukup-cukup kita bekerja di hadapan Tuhan, menghasilkan buah-buah yang manis dari pekerjaan Tuhan bagi hidupmu, agar kau adalah bersama Tuhan.
ada pemulihan. Di dalam kebenarannya ada jalan keluar. Kebenarannya adalah jalan kehidupan bagi setiap orang yang bersandar kepadanya, bagi setiap hati yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhanlah pengharapan. Pulihkan hati kami,
kiranya suara saya cukup. Di tahun yang baru ini Bapak Ibu, kita percaya kalau hidup kita melekat bersama Tuhan, maka apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan turut campur tangan. Amin. Amin. Apa kabar hari ini? Nah, ketika kita ibadah, kita membawa tubuh jiwa roh kita, bukan untuk memandang sekeliling kita, tetapi untuk Tuhan lihat. Dari surga Tuhan melihat cara-cara hidup kita. Jangan kita bersandar kepada keyakinan dan pengertian kita bahwa kita ibadah dengan kekuatan kita. Cukuplah sesuai dengan maunya saya. Cukuplah kalau kaki saya lagi pegel, saya duduk. Cukuplah kalau hati saya senang, saya datang ibadah. Saya mau tanya, siapa kita dengan takaran demikian? Kita menakar Tuhan. Kalau kita punya hati yang haus dan lapar, rindu akan Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Sehingga itu juga berdampak bagi orang lain, orang-orang yang melihat, orang-orang yang akan membutuhkan teladan. Mereka akan melihat lewat hidup kita. Lewat apa? Cara hidup kita. Kan minggu lalu berkata ya, perhatikanlah cara hidupmu. Ya. Hari ini kita akan menerima janji Tuhan. Di awal minggu pertama di tahun ini, kita akan menerima janji Tuhan untuk kita pegang, untuk kita lewati di sepanjang tahun ini. Tahun-tahun yang lalu kita sudah lewati dengan berbagai kesukaran. Tahun ini pun Tuhan yang sama akan terus menyertai kita. Amin. Janji Tuhan untuk kita hari ini dan tahun-tahun ini dan seterusnya, kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Pegang ayat ini Bapak Ibu, pegang janji Tuhan ini. Tuhan berjanji bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Cuy, saya lihat mai kia, ini gua kena tanzai. 卖欢乐，因为我就是乐来主，我可乐爹爹，我帮助了，我环境乐来生活，那我来跳，可乐得的得胜。Janji Tuhan ini bukan satu kebetulan, tapi janji Tuhan ini Tuhan berikan untuk menguatkan setiap kita. Sekalipun tahun lalu persoalanmu belum selesai, sekalipun perasaan hatimu masih tetap disakiti, masih dipersalahkan, pergumulan-pergumulan, kerinduan-kerinduanmu belum kau dapati, engkau belum merasa puas, percayalah, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Kalau Dia berkata, aku menyertai engkau, Dia peduli dan mengerti hatimu. Amin. Dia tahu seluruh isi hatimu. Dia tahu segala keberadaanmu, kebutuhanmu. Maka Dia berjanji, janganlah engkau bimbang. Dia berpesan, janganlah engkau takut. Aku akan meneguhkan imanmu dalam engkau melewati badai, dalam engkau menghadapi beban persoalan. Segala keadaan apapun, kalau kita pegang janji Tuhan, maka kita akan memperoleh satu kekuatan yang baru. Kalau kita pegang janji Tuhan ini, yes Bapa, aku percaya janji-Mu iya dan amin. Engkau menyembuhkan aku, Engkau menyertai aku, Engkau yang membela aku, Engkau Tuhan yang memelihara hidupku. Ada ledakan iman yang mendatangkan ketenangan bagi setiap kita.
tidak bimbang, kata Tuhan. Aku ini Tuhan Allahmu. Bapa berkata, bukan aku ini presidenmu, orang tuamu. Manusia punya kelemahan, tapi Tuhan tidak ada batas. Dia berkata, aku Tuhan Allahmu yang akan terus meneguhkan imanmu dan menolong engkau. Banyak hal yang akan kita hadapi tahun-tahun ini rahasia, tapi banyak yang disingkapkan. Penggenapan firman Allah, tanda-tanda zaman. Jangan takut, jangan khawatir. Semua itu memang akan terjadi. Kalau kita baca dari Wahyu 3 sampai selesai, kita tahu apa yang akan terjadi atas bumi ini. Tetapi minyak dan anggur, kata firman Tuhan, jangan kau usik. Tuhan berkata kepada setan, minyak dan gandum jangan kau usik. Siapa itu minyak dan anggur? Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya hidup kudus, benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, memegang firman Tuhan sebagai pelita, sebagai langkah di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan terusik dengan semua keadaan itu. Kita melihat dalam berita-berita, langit sudah merah di Amerika hari ini. Ada dalam firman? Ada. Di langit seperti gulungan-gulungan benang yang bergumpal-gumpal sudah terjadi. Saya tahu semua firman itu akan digenapi. Demikian juga setiap kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan menggenapi semua itu. Untuk apa? Untuk membangunkan, membangkitkan setiap iman kita. Untuk membangkitkan supaya kita berjaga-jaga. Waktunya sudah singkat. Jangan lagi hidup dengan pola gaya tahun lalu yang tidak baik. Tinggalkan. Jika tahun-tahun lalu banyak kelemahan yang membuat kita tidak bisa menjadi teladan, tahun ini bangkitlah. Bangkit bersama Tuhan. Dan engkau akan melihat kemuliaan lepas kemuliaan. Tuhan nyatakan. Jangan pusing dengan apa yang kau makan dan kau pakai. Bukankah janji Tuhan itu sudah iya dan amin? Bukankah janji Tuhan itu sudah akan memelihara engkau, meneguh menolongkan engkau, dan Dia memegang engkau di tangan kanannya? Kalau Tuhan yang memegang engkau di tangan kanannya, siapakah yang akan melawan engkau? Kekuatan mana yang sanggup menjatuhkan engkau? Tidak ada. Jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Asal engkau hidup benar, asal engkau berpegang kepada firman Tuhan, engkaulah minyak dan anggur yang akan terjaga sampai kepada kesudahan. Tuhan berjanji, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang engkau dengan tangan kananku. Kepadamu aku berkata, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Sekali lagi Tuhan teguhkan di ayatnya yang ke-13 ya, Yesaya 41 ayat 13 tadi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Kembali dia berkata, aku ini Tuhan Allahmu, bukan kaleng-kaleng, yang memegang engkau dengan tangan kananku. Dan jangan takut, akulah yang menolong engkau. Seringkali membuat kita bimbang, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita lari dari Tuhan, yang membuat kita menghujat Tuhan dan menjadi murtad. Itu karena kurangnya keyakinan kita. Kita tidak percaya sepenuhnya janji Tuhan itu digenapi. Kita tidak percaya Dia memegang tangan kita, sehingga kita memilih jalan hidup kita sendiri. Hidup suka-suka, sana sini, bukan menjadi teladan, bukan menjadi terang, tapi hidup seperti beruang betina, kata firman Tuhan. Tahu beruang betina?
Firman Tuhan bilang, ada juga firman Tuhan bilang, lebih baik duduk di suatu rumah daripada ketawa baca tinggal semua dengan perempuan. Karakter kita hendaklah penuh dengan kasih. Kita ambil janji Tuhan itu, kita sampaikan kasih dan kebenarannya, otoritasnya. Janji Tuhan itu ada otoritasnya, kapasitasnya. Tahu otoritas dan kapasitas, kedaulatan dan kekuatannya, kewenangannya itu penuh. Sebab kewenangan dan otoritas kita bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Ketika engkau menghadapi beban masalah ini, maka gunung-gunung persoalan itu akan tercampak ke laut. Asal engkau tidak goyah dan bimbang, asal engkau yakin. Engkau berkata kepada masalah, hai masalahku, tercampaklah engkau ke laut. Hai masalahku, dengar. Aku tidak mengikuti apa yang dikatakan setan. Aku hidup dari apa kata Tuhan. Aku tidak perlu kamu kau disakiti, dihianati, membela diriku balas dendam. Karena aku tahu ketika orang benar berseru kepada Tuhan, maka lawan musuh-musuhmu adalah Tuhan. Dalam engkau berseru, engkau berjalan bersama Tuhan, dalam engkau menyerahkan perkaramu, musuhmu lawannya Tuhan. Orang-orang yang memusuhi engkau tidak perlu engkau balas, tidak perlu engkau sakit hati. Orang-orang yang menggosip engkau, orang-orang yang terus menyakiti engkau, serahkan sama Tuhan, karena lawannya adalah Tuhan. Asal engkau duduk diam seperti Maria di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Kau akan melihat, dia akan menunjukkan, dia akan meningkatkan apa yang harus engkau perbuat, apa yang harus engkau lakukan untuk keadilan dalam hidupmu. Allah itu adil. Allah itu adil. Jangan kau berkata, tapi Tuhan sampai hari ini Tuhan, hatiku masih disakiti, dia belum bertobat dan dia belum berganti hati Bapa. Malah pindah ke lain hati. Asal kau serahkan semuanya ke dalam Tuhan, kedaulatannya, kapasitas Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat. Jangan hidup sembarangan dalam kita menantikan Tuhan. Mari kita ganti sikap hati kita. Kita komitmen lebih sungguh lagi. Kita upgrade pengiringan kita akan Tuhan. Kita lakukan lebih dari tahun ini untuk Tuhan. Sebab ini hari-hari akhir. Kalau engkau tidak menanam, bagaimana engkau menuai? Kalau engkau tidak mengikat yang baik dan benar di bumi ini, bagaimana itu bisa terikat di surga? Kita menanti-nantikan pengorbanannya menjadi nyata, membawa kita ke surga. Itu janjinya benar. Benar. Itu janji Tuhan. Dia menyelamatkan kita menjadi juru selamat satu-satunya. Dan dia membawa kita dalam rancangannya. Kelak di mana dia ada, kita pun ada. Benar. Maukah kau bersabar? Ketika engkau belajar bersabar, ketika engkau belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ketika engkau belajar dengan hati hamba menundukkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, engkau akan menjalani hidup ini dengan sukacita, bukan seperti orang yang tidak punya Tuhan.
masalah dia marah-marah sana sini seperti naga. Naga kan sempurnya api ya, panas. Tapi anak Tuhan, mau masalah apapun yang terjadi, duduk diam di kaki Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam, bukan seperti Magdalena yang sibuk sana sibuk sini, lupa dengan waktunya untuk Tuhan. Dia lupa firman Tuhan, dia lupa janji-janji Tuhan, sehingga dia berjuang dengan begitu kerasnya untuk mempertahankan ekonominya. Dia berjuang dengan begitu kerasnya untuk menafkahi, untuk mencari seluruh keinginan dan hasrat hatinya. Tuhan tidak mau sehingga kita menjadi lelah. Yang Tuhan mau kita mempersiapkan waktu-waktu kita untuk Tuhan, mengatur dengan setia waktu yang Tuhan kasih. Hidup ini adalah kesempatan, tadi lagu pujian yang berkata. Sudahkah engkau melakukan itu untuk menyenangkan Tuhan? Tidak perlu 24 jam, satu hari 2 jam aja, 22 jam ambillah, 2 jam saja. Bisakah 2 jam saja engkau mencas rohanimu? Bapak, aku harus bagaimana? Bapak, capek lah kerja. Tuhan kasihkan kekuatan dan energi yang baru. Iya. Bapak, anakku kapan berubah? Aku cuma bisa menyerahkan kepadamu. Kalau sudah berserah, ada kelegaan? Ada. Kita tidak bisa mengubah manusia. Kita tidak bisa mengubah hati siapapun itu. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Persoalannya, maukah kita diubahkan? Maukah kita menjadi seorang pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan? Tahun ini, kalau orang dunia berkata bukan tahun yang mudah, tapi tahun yang sukar, itu orang fasik. Tahun-tahun yang sulit adalah tahun-tahun yang sulit bagi orang fasik. Tahun-tahun yang sulit adalah tahun-tahun orang-orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang percaya anak-anak Tuhan akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Sehingga kita akan tahu ternyata hidup kita itu ada penanggung jawabnya. Tuhan itu bertanggung jawab. Bagian kita bertanggung jawab enggak? Bertanggung jawabkah kita atas hidup kita ini untuk Tuhan, untuk manusia dan sesamamu? Kalau Tuhan berjanji, Dia bertanggung jawab atas hidupmu, maukah engkau juga bertanggung jawab atas keselamatanmu? Sebab Tuhan berjanji, aku memegang kau dengan tangan kananku. Tangan kanan yang membawa kemenangan, bukan tangan kiri. Mengapa Tuhan berkata tidak tangan kiri, tapi tangan kanan? Tangan kanan ini otoritas. Ini otoritas. Otoritas Tuhan, kekuatan kedaulatan Tuhan yang membawa wewenang, yang akan pasti menjamin kau menerima kemenangan. Asal itu bukan keinginan hati. Keinginan hati manusia banyak, tapi jika kita tinggal dalam Tuhan, pertolongannya kita akan nikmati. Sebab Keluaran 14 ayat yang 14 juga dia berkata, Tuhan, kalau aku tidak bekerja, nanti anak cucuku kelaparan. Tuhan, benar, bekerja harus, karena orang yang tidak bekerja tidak layak makan, kata Tuhan. Belajarlah kepada semut, harus belajar kepada binatang. Berat itu masalah orang malas ini. Kita tidak boleh malas di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bekerja dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan benar, dengan porsi yang benar, waktu-waktu yang benar,
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Hello. Baca deh sama-sama janji Tuhan ini. 3, 2, 1. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kamu duduk diam di kaki Tuhan. Urusanmu sama Tuhan. Ketika engkau orang benar ya, catatannya orang benar. Kalau engkau orang benar duduk di kaki Tuhan, berurusan dengan Tuhan, maka hati-hati orang-orang yang mencelakakan engkau. Apa yang menjadi musuh di tempat kerjamu? Apa yang menjadi musuh dalam pelahapmu? Mungkinkah karyawan-karyawan yang bikin stres? Mungkinkah dan mungkinkah banyak masalah persoalan hidup ini. Tapi kalau engkau tetap benar, Tuhanlah yang berjalan dan berperang bagimu. Artinya Tuhan yang bekerja menyelesaikan pergumulan. Itu janji Tuhan. Engkau cuma bagian mengklaim. Kalau engkau tidak mengklaimnya, engkau tidak mendapatkan. Mengapa? Karena engkau tidak yakin. Aku percaya Tuhan, sakit penyakitku ini sembuh dalam nama Yesus. Aku yakin apapun penyakitku sembuh dalam nama Yesus. Karena Yesusku tidak sakit, aku pun tidak sakit. Kalau kita percaya serupa dengan Yesus, itu akan terjadi. Aku diberkati. Aku percaya ketika aku hidup benar, aku tidak akan kelaparan, tidak akan kedinginan. Iman sanggup membuat satu letupan yang besar ketika kita pegang janji Tuhan ini. Harus ada dasar untuk letupan iman kita, untuk letupan dalam hati kita. Yes, bangkit lagi. Haleluya, aku punya kelegaan. Haleluya, aku bersukacita sekalipun masalahku belum selesai. Itu pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Aku menolong kau, aku menyertai kau. Aku yang memegang kau di tangan kananku. Aku yang berperang bersamamu. Siapakah dia? Sampai Tuhan berani berjanji demikian. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Mari baca sama-sama. Siapakah dia? Yang hatinya teguh kau jagain dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Orang yang tidak yakin kepada Tuhan berjalan dengan kekuatannya. Amin. Kalau hidup kita benar, yang hatinya teguh imannya, teguh berpegang kepada firman Tuhan, jangan lihat kanan kiri, jangan lihat ikut-ikutan dunia ini. Sekalipun kita masih hidup di dunia, buana sikit-sikit apalah. Ingatkan kembali ya, dosa besar, dosa kecil, dosa terhapus. Yang Tuhan mau yang sempurna. Sebab Tuhan itu sempurna. Bagianmu adalah berusaha. Dalam kelemahanmu kuasanya nyata. Dalam kejatuhanmu bukan karena sengaja. Dia mengangkat engkau. Dia memberikan engkau kesempatan kembali. Sehingga engkau memperoleh satu kekuatan untuk fighting. Berperang dalam hidup ini. Bertahan dalam segala pergumulan. Tidak akan kulepaskan imanku Tuhan. Tidak akan kulepaskan engkau Tuhan. Untuk apapun itu. Karena dunia ini tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Sekalipun presiden. Semua ini terbatas. Tapi jika Tuhan yang memegang kau di tangan kanannya, maka amanlah hidupmu. Siapakah lawanmu? Jika Tuhan ada di pihakmu, pegang janji ini.
dalam diri, engkau akan memperoleh kekuatan. Sekalipun tiap hari air matamu terus mengalir, sekalipun engkau merasa, Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu? Kekuatan yang baru Tuhan sediakan kalau engkau sungguh-sungguh teguh dalam Tuhan. Engkau mampu hidup dalam kebenaran. Kalau engkau teguh dalam Tuhan, engkau tidak lari dari segala masalahmu. Engkau percaya Tuhan sanggup menolong menyelesaikan persoalanku. Sebab Yeremia 33 ayat 3 dan ayat 6 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jangan anggap diri kita sudah pintar memahami dunia ini. Terkadang kita merasa kita tahu jalan hidup kita. Kadang kita mengatur kekuatan kita dengan pikiran-pikiran kita. Terkadang kita mengatur langkah dan keputusan kita dengan hati. Suka-suka di hadapan Tuhan. Kita berseru jalan terus, berdoa jalan terus. Tapi penyerahan tidak ada. Sehingga engkau tidak akan bisa memahami seperti engkau melekat dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah tertimbul dalam pikiranmu maupun di dalam hatimu, yang tidak engkau pernah pahami dan tidak engkau ketahui apa yang akan terjadi. Tuhan akan singkatkan. Berikan waktumu, tinggal diam di dalam kehadiran Tuhan. Bangun pagi, jika udah bolong-bolong saat teduhmu, jangan izinkan apimu padam. Bangkit, bangkit. Jangan kamu kredit waktu-waktumu untuk Tuhan. Jangan didiskon dari 1 jam ke setengah jam. Ujung-ujungnya 5 menit. Hati yang haus, lapar akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Dia selalu mencari wajah Tuhan. Dia selalu ingin dan sadar, Engkaulah sumber kehidupanku. Engkaulah sumber kesabaranku. Di saat aku sudah tidak sabar lagi, di saat aku sudah tidak mampu lagi, di saat aku sudah tidak sanggup, Bapa, Engkaulah sumber kesabaranku, ketahananku, yang menopang aku, kota bentengku. Keren itu janji Tuhan. Maka kau akan melihat, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ini janji Tuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini yang dicari oleh bangsa-bangsa. Kesejahteraan artinya kecukupan. Banyak orang ingin mensejahterakan hidupnya dengan kekuatannya sendiri, dengan cara-cara dunia. Padahal Tuhan sudah berjanji kesembuhan, pemulihan, kesejahteraan, terlebih lagi keamanan. Aku serahkan, aku berikan kepadamu, bukan saja dengan penuh, tapi berlimpah-limpah, tumpah sampai ke bawah. Artinya turun sampai ke anak cucu. Berlimpah-limpah, tidak terukur. Berlimpah-limpah artinya muah-muah. Berlimpah-limpah itu tidak terbatas.
yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut, tadi sudah dikatakan. Janganlah patah hati. Orang kalau sudah patah hati, kekuatannya lemah. Orang kalau sudah patah hati, stres. Orang yang patah hati itu depresi. Orang yang patah hati, kasak kusuk, gerasak gerusuk. Ketika Tuhan berkata, tinggal diam dalam hadirat-Ku. Seperti umpama dia, kita sebagai orang tua yakin dan percaya mampu melindungi anak-anaknya. Kita memeluk anak-anak kita, tetapi di dalam pelukan itu anak-anak kita tidak yakin kalau orang tua kita mampu melindungi kita. Anak-anak itu dalam pelukannya terus memberontak dan memberontak. Jangan demikianlah kita di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan memberontak ketika Tuhan berkata, Aku akan memberikan kau kelegaan di dalam dekapan Tuhan. Jangan memberontak, karena dalam engkau memberontak, engkau akan semakin tersakiti. Engkau merusak hubunganmu nanti dengan Tuhan dan sesama. Engkau akan menuntut. Karena apa? Karena terus tidak nyaman, merasa tidak nyaman, merasa ini pelukannya tidak benar, pelukannya terlalu kuat. Padahal Tuhan memeluk engkau, memegang engkau dengan tangan kanannya, dengan kekuatannya. Itu untuk menghindarkan engkau dari memilih jalan hidupmu sendiri. Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu. Maukah engkau menjalaninya? Maukah engkau melalui semua liku-liku ini? Sehingga engkau akan merasakan ketika bersama Tuhan, jalanmu menjadi rata. Amin Bapak Ibu. Dalam bersikap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dibutuhkan kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia akan mudah berkata, sekalipun Tuhan belum menjawab doa-doaku, aku tetap bersyukur Bapa. Aku tetap bersyukur. Karena masih banyak lagi kebaikan-Mu yang tidak bisa aku hitung. Orang yang punya kerendahan hati, anak-anak Tuhan yang punya kerendahan hati, sikapnya tidak menuntut. Dia tidak menuntut Tuhan harus begini dan begini. Dia tidak menuntut manusia harus menghormatinya. Dia tunduk kepada kapasitas Tuhan. Suka-sukamu Bapa. Apa yang Kau mau? Berikan aku keteguhan hati untuk melalui semua ini. Sehingga di dalam menantikan jawaban Tuhan, sukacita itu tidak hilang. Damai sejahtera itu tidak hilang. Kekuatan hidup itu tidak hilang dalam setiap kehidupan orang percaya. Banyak orang-orang di luar sana yang menantikan janji Tuhan tidak mendapatkannya, akhirnya mengangkat segelas tali gantung diri. Mengapa? Karena mereka tidak memperoleh janji Tuhan. Bersyukurlah kita semua yang memperoleh janji-janji Tuhan. Gak susah, gak perlu bayar MM-an triliunan, gak perlu juga untuk memberikan pelayanan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Bukan itu yang Tuhan maksud. Percuma kalau hati kita tidak melekat dengan Tuhan. Percuma kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak mencari kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen hidupnya benar dan menyenangkan hati Tuhan. Dia yang berjanji setia. Dia yang berjanji setia, Bapak Ibu. Setia. Jangan angkat harga diri. Jangan angkat segala kemunafikan dan topeng-topeng dunia ini untuk kita menghadapi sehari-hari hidupmu. Tanggalkan semua itu.
Tanggalkan semua kemunafikan, karena itu kebencian bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ahli-ahli Taurat, orang munafik tidak bisa mengizinkan Tuhan membentuk hatinya. Orang yang munafik selalu hidup dengan kekuatan dan jalan pilihannya, topeng-topeng, tapi sesungguhnya hatinya sakit, rohaninya sakit. Kasihan kita yang punya janji Tuhan. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Lakukan yang terbaik yang menjadi bagianmu ketika engkau ada di dalam Tuhan. 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, dianggap Tuhan lupa, dianggap Tuhan melalui dirinya memberkati si A, memberkati si B, tidak memberkati dia. Tetapi Tuhan sabar terhadap kita semua, terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Orang-orang yang memperoleh janji Tuhan adalah orang-orang yang tahun ini mau berbalik dan sungguh-sungguh bertobat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Agar janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Ada rasa aman. Engkau tidak perlu bayar bodyguard. Engkau tidak perlu, keluargaku kaya, papa mamaku kaya, adik kakakku bisa menolong. Bukan itu rasa aman yang sejati. Rasa aman yang sejati datangnya dari Tuhan. Mari setiap kita tahun ini bergeraklah untuk Tuhan. Bergeraklah untuk Tuhan dan jadilah saksi Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, bawalah api Injil Tuhan dan kasih Tuhan kepada orang-orang di luar sana, sehingga mereka tidak menjadi gila, tidak gantung diri, tidak menjadi stres, dan tidak binasa. Engkaulah perabot-perabot di alat-alat di rumah Tuhan yang Tuhan pakai, Tuhan selamatkan untuk menyelamatkan. Jangan takut engkau ditolak, sebab Yesaya 43 ayat 2, 10 dan sampai 12, ini ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan hanyutkan. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Bapak Ibu semua dipilih Tuhan? Bapak Ibu semua dipilih Tuhan? Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allahmu. Kalau kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dari Musa, ketika Musa melalui laut Tabrau, melalui air, janji firman Tuhan ini digenapi. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapian, Tuhan menyertai, hanguslah, bahkan sehelai rambutnya pun, bau gosong di bajunya pun tidak ada. Jadi apa
yang kita takutkan. Jadilah saksi-saksi Tuhan. Jadilah pembawa kabar baik Tuhan. Jangan kau simpan keselamatan dan kebaikan Tuhan untuk dirimu sendiri. Ingat, pada saat kelak semua itu dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Apa yang kita buat itu seperti film yang dibukakan kelak pada saat penghakiman. Saya sudah melihat film hidup saya ketika saya mengikuti menerima Tuhan, mengalami Tuhan dari saya kecil sampai umur 25. Demikianlah yang akan saya lihat nanti di hadapan Bapa di surga. Umur sekian ini yang saya buat, ini yang saya buat, ini yang saya buat. Setelah terima Tuhan, saya bertobatkah atau saya makin menjadi bumerang atau saya semakin kurang ajar di hadapan Tuhan? Semua itu akan terlihat. Tidak ada yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita tidak dipanggil bukan sekedar Kristen. Kita dipanggil sebagai alatnya untuk menyatakan kehendak Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya janji Tuhan itu iya dan amin? Amin ya. Haleluya. Sekian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kiranya akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari dengan kasih Kristus saya persilakan tim altar untuk boleh maju ke depan. Kami tak dapat hidup Tuhan tanpa janji-janji. Kami tidak dapat hidup di luar kasih. Karena di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi janji-Mu meneguhkan kami, menguatkan iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi yang duduk diam di hadirat-Mu, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau dipulihkan. Hidup kami menjadi hidup yang baru, di mana kami lahir baru Tuhan. Kami membawa misi seperti Engkau Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi orang-orang di luar sana. Kami lahir baru Tuhan. Kelahiran kami sama dengan kelahiran-Mu, menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, untuk membawa setiap orang datang kepada-Mu. Kami yang menerima janji-janji-Mu, penyertaan-Mu, rasa aman, pertolongan lepas pertolongan. Iman kami tidak akan menjadi goyah, hati kami tidak akan menjadi gentar. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun melewati badai, sekalipun hadapan kami musuh-musuh kami takkan takut, sebab Engkau yang